Hai Sobat Milenial, apakah kamu saat ini sedang terjebak dalam gaya hidup hustle culture? Seakan-akan 24 jam dalam sehari tidak cukup bagi kamu untuk menyelesaikan semua aktivitas. Apalagi untuk kamu yang mencari nafkah di kota besar, di mana semua serba cepat dan penuh dengan target. Gaya hidup ini telah terbukti membuat banyak orang yang menjalaninya mengalami stres hingga burnout. Hustle culture memang membawa perubahan cepat bagi dunia. Namun, dampak negatif juga dirasakan oleh para pelakunya. Bagi kamu yang sedang menjalani gaya hidup hustle culture, tidak ada salahnya untuk mencoba gaya hidup slow living. Jangan salah ya Sobat Milenial. Meskipun ada kata slow di dalamnya atau bisa diartikan dengan perlahan, pelan, atau bahkan lambat, slow living tidak akan membuat kamu tertinggal loh. Malahan, gaya hidup ini akan memberikan banyak manfaat bagi kamu yang menjalaninya. Penasaran? Simak penjelasan tentang gaya hidup slow living di Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, slow living merupakan sebuah gaya hidup dengan pola pikir di mana kamu menjalani hidup dengan lebih bermakna. Bukannya bergerak lambat, kata slow dalam slow living memiliki arti kamu melakukan segala sesuatu dengan kecepatan yang tepat. Seperti menikmati waktu mulai dari jam dan menit daripada hanya menghitungnya. Melakukan segala aktivitas dengan sebaik mungkin, bukannya secepat mungkin. Jadi, gaya hidup slow living mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam segala hal. Mulai dari pekerjaan, aktivitas sehari-hari, makanan, hingga bagaimana menjalani parenting atau mengasuh anak. Selain itu, dengan waktu yang ada, gaya hidup slow living akan mengajarkan kamu untuk memperlambat tempo dalam menjalani keseharian, melakukan lebih sedikit aktivitas, dan yang terpenting, memprioritaskan suatu hal yang paling penting bagi kamu sendiri. Jadi, Sobat Milenial, dengan tempo yang tepat, kamu bisa memaknai dan menghargai apa yang terjadi pada kehidupan saat ini. Konotasi negatif tentang slow living. Sobat Milenial, tidak bisa dipungkiri, melihat dari katanya yakni slow dan living, seringkali gaya hidup ini disamakan dengan gaya hidup orang yang lamban, malas, atau bahkan tidak produktif. Carl Honor, penulis In Praise of Slowness, menyebutkan bahwa ada perbedaan antara good slow dan bad slow. Dan perbedaannya ada di letak kendali. Pada kategori good slow, kamu memiliki kendali untuk bekerja dengan waktu yang lebih lama, namun dengan hasil yang lebih baik. Sedangkan pada bad slow, kendali waktu tidak berada pada tanganmu. Contoh mudahnya adalah terjebak dalam kemacetan. Selain memakan waktu yang lama, kemacetan juga memakan energi dan tidak menghasilkan apapun. Sobat Milenial, hadirnya pandemi COVID-19 sempat menghentikan hampir seluruh aktivitas manusia di dunia. Perubahan signifikan dari dunia yang bergerak cepat tiba-tiba menjadi terhenti, membuat banyak orang memikirkan kembali tentang kehidupan yang selama ini dijalani. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pencarian kata slow living di pencarian Google selama masa pandemi. Gaya hidup slow living membantu untuk menyadari mana hal yang penting dan tidak penting. Sebenarnya slow living adalah satu konsep yang unik di tengah masyarakat yang berlomba-lomba meraih berbagai hal dengan tempo secepat-cepatnya. Kamu bisa memilih untuk menentukan tempo sendiri, melakukan hal yang perlu dilakukan, dan menikmati prosesnya. Slow living bukanlah hal yang bisa kamu lakukan dalam waktu cepat. Perlu waktu untuk menemukan tempo beraktivitas yang cocok.
Kamu bisa memulai di pagi hari saat kamu terbangun. Jangan biasakan diri untuk membuka handphone sesaat setelah bangun dari tidur. Entah itu untuk membuka media sosial, membalas pesan terkait pekerjaan, ataupun menonton video. Biasakan diri untuk melakukan aktivitas yang tidak banyak menyita pikiran di pagi hari, seperti beribadah ataupun melakukan meditasi. Sobat milenial, melakukan sarapan menjadi salah satu hal yang penting dilakukan. Jangan sampai terlewat ya. Karena sarapan akan memberikanmu energi untuk menunjang aktivitas harianmu. Hal lain yang akan menguras pikiran dan tenaga berkendara ke tempat kerja. Tidak bisa dipungkiri, kata macet dan kota besar tidak bisa dipisahkan. Tinggal di kota besar berarti kamu harus menerima padatnya jalan saat pagi hari kamu hendak berangkat kerja, serta sore hingga malam hari di jam orang pulang kerja. Mensiasati kemacetan jalan, seringkali kamu harus mencuri kesempatan untuk mengebut saat menemukan jalan lengang, demi tiba di kantor lebih cepat. Tetapi, tahukah kamu kalau kamu hanya akan tiba beberapa menit lebih cepat saja? Padahal, resiko yang kamu ambil sangat besar saat melakukan ngebut di jalanan, yakni kecelakaan. Menikmati perjalanan dan upayakan berangkat lebih cepat agar kamu tidak perlu tergesa-gesa di jalanan yang padat demi tiba di tujuan tepat waktu. Sobat milenial, dalam gaya hidup slow living, kamu diajarkan untuk meluangkan akhir pekanmu untuk menikmati dan mensyukuri hari. Apabila konten di media sosial kamu memberikan tekanan, cobalah untuk menikmati satu hari tanpa media sosial. Cobalah alihkan harimu dengan melakukan olahraga di luar ruangan, berjalan-jalan di taman, menikmati udara sejuk di gunung, atau bahkan bermain ombak di pantai. Lupakan tentang target, pekerjaan, media sosial, dan fokus pada mensyukuri kehidupan ya. Apabila kamu seorang introvert,